Saudara, jelang kedatangan Paus Fransiskus, tim pengamanan yang terdiri dari pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres, dan tim pengamanan Paus Fransiskus dari Vatikan mengadakan gladi bersih di Gereja Katedral Jakarta. Ada 7 titik yang menjadi lokasi gladi untuk pengamanan Paus Fransiskus nanti. Antara lain yaitu Bandar Udara Soekarno-Hatta, Kedutaan Vatikan, dan Gereja Katedral. Gladi ini ditujukan untuk berkoordinasi terkait titik pengamanan dari masing-masing lokasi, mulai dari awal kedatangan Paus hingga meninggalkan lokasi di masing-masing titik. Pengamanan berkoordinasi dengan pihak Gereja Katedral untuk menentukan pintu untuk masuk ke lokasi katedral, kemudian titik mana saja yang perlu disterilkan atau diberi jarak. Adalah gladi untuk rangkaian ya. Jadi Pas Pampres timnya juga akan siap untuk bisa melakukan gladi. Ya. Dan untuk hari ini tanggal 2, kalau kemarin katedral sudah melakukan gladi resik final di tanggal 1. Nah, kalau hari ini adalah gladi resik final untuk Geraha Pemuda. Dan kemudian nanti ada kegiatan tambahan, yaitu kegiatan di mana akan ada penandatanganan dari sampul hari pertama perangko seri dari kunjungan Bapak Suci Paus. Saudara, jelang kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia, Kantor Pers Tahta Suci Vatikan mengumumkan agenda kegiatan perjalanan Paus selama 4 hari. Paus akan melakukan sejumlah lawatan, mulai dari pertemuan kenegaraan dengan Presiden hingga misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno. Melalui laman resmi Konferensi Wali Gereja Indonesia, Komisi Sosial KWI mengumumkan agenda kegiatan perjalanan Paus Fransiskus selama di Indonesia. Paus Fransiskus beserta rombongan akan berkunjung ke Indonesia selama 4 hari, mulai dari tanggal 3 hingga 6 September mendatang. Ini menjadi kunjungan perdana Paus Fransiskus ke Indonesia setelah sempat tertunda akibat pandemi. Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 3 September 2024, disambut upacara penyambutan resmi. Tak ada agenda publik pada hari pertama kedatangan Paus. Keesokan harinya, yakni pada Rabu 4 September 2024, sejumlah agenda kunjungan telah dijadwalkan. Paus Fransiskus sebagai Kepala Negara Vatikan akan menghadiri upacara selamat datang di pelataran Istana Merdeka yang dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Paus Fransiskus juga dijadwalkan bertemu dengan kalangan pemerintahan, masyarakat sipil, dan korps diplomatik di Aula Istana Negara. Di sini, Bapak Suci akan menyampaikan pidato. Setelah dari Istana Negara, Paus Fransiskus yang juga adalah Paus pertama dari Serikat Jesuit akan melakukan pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Yesus di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Sore harinya, Paus ke-266 ini akan bertolak ke Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga bertemu dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis. Dan diakhiri dengan pertemuan kaum muda Scholas Occurrentes di Geraha Pemuda Senayan. Pada Kamis 5 September 2024, Paus asal Argentina ini akan melakukan pertemuan dan dialog antar agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam momen ini juga akan berlangsung pidato Bapak Suci. Setelah dari Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus dijadwalkan bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Pusat Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno dan homili Bapak Suci akan menjadi puncak dari lawatan Paus di Indonesia. Jumat 6 September 2024 menjadi hari terakhir kunjungan Paus di Indonesia. Paus akan melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini dan bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menuju Port Moresby, Papua Nugini diiringi upacara keberangkatan. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus terasa istimewa karena ini akan menjadi kunjungan ketiga kalinya seorang Paus ke Indonesia. Kunjungan perdana Tahta Suci Vatikan ke Indonesia tercatat tahun 1970 saat Paus Paulus ke-6 datang ke Indonesia. Disusul pada 1989 saat Paus Yohanes Paulus II melawat ke Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste, pihak imigrasi Atambua Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur meningkatkan pelayanan untuk memperlancar aktivitas perlintasan umat Katolik dari Indonesia menuju Timor Leste. Selain itu, pihak imigrasi pun juga memperketat pengawasan untuk mencegah pelintas ilegal dari Indonesia ke Timor Leste. Pihak imigrasi Atambua Kabupaten Belu mengimbau para peziarah untuk melakukan perjalanan lebih awal sebelum Paus Fransiskus tiba di Timor Leste guna menghindari penumpukan di pintu perbatasan negara. Pihak imigrasi Atambua juga melakukan peningkatan pengawasan dengan berkoordinasi TNI Polri di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Kami terus berkomunikasi dengan teman-teman dari TNI Polri, khususnya Satgas Pamtas, di mana untuk mencegah terjadinya pelintas ilegal. Yang pasti kami fokus di mana khususnya di PLBN Motain yang tadi saya sampaikan, mana hanya aksesnya dibukanya hanya satu melalui PLBN Motain dengan yang tentunya menyiapkan personil, dan hari ini kami menambah perangkat dan minggu depan kami juga diundang rapat dengan seluruh stakeholder